Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Pastor Message pada hari ini. Pastor Message pada hari ini saya beri tema Wisdom from Above, hikmat yang dari atas. Dan firman Tuhan saya ambil dari Khotbah 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saya akan memberi penekanan pada Khotbah 10 ayat 10 bagian B. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Kapak yang tumpul menghabiskan banyak tenaga. Bersikaplah bijaksana dan asahlah mata kapakmu supaya engkau berhasil. Kapak yang tumpul menghabiskan banyak tenaga. Bersikaplah bijaksana dan asahlah mata kapakmu supaya engkau berhasil. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa hendaklah kita bijaksana, bersikaplah bijaksana, dan tadi dikatakan bahwa tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hikmat, tidak akan lepas dari seorang raja yang penuh hikmat, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo ketika dia dipilih Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan Raja Daud, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, ketika Tuhan berfirman melalui mimpi pada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, Salomo minta di ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara, Salomo meminta hikmat dari Tuhan, meminta wisdom from above. Dan Tuhan pun memuji permintaan Salomo ini. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta musuh-musuhnya dikalahkan, dia tidak meminta umur panjang, tetapi dia minta hikmat, meminta wisdom from above. Di Daniel, saudara, kita juga belajar bahwa ketika Raja Nebukadnezar menanyakan, menantang, men-challenge semua orang-orang yang bijaksana di negeri Israel, apakah ada orang yang berhikmat, ya, orang-orang Israel bisa menerjemahkan mimpinya dan bisa mengungkapkan mimpi Raja Nebukadnezar, ya. Orang-orang ahli-ahli nujum, ahli-ahli mereka orang-orang pintar dalam tanda kutip tidak bisa, ya, menerangkan mimpi dan artinya. Mimpi dan arti daripada Raja Nebukadnezar, ya. Dan
Nebukadnezar akan membinasakan, membunuh semua orang pintar. Ya, namun Daniel berdoa dan meminta kepada Tuhan, pada Allah, hikmat untuk bisa mengetahui mimpi raja dan menerangkannya, saudara. Ya, Daniel mendapatkan wisdom from above, sehingga Daniel bisa mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar dan menerangkan mimpi tersebut. Ya, sehingga Daniel beserta dengan rekan-rekannya tidak dibinasakan. Tetapi Daniel beroleh kasih karunia, dan Nebukadnezar pun mengagumi bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, bisa mengetahui mimpi dan menafsirkan mimpi tersebut. Saudara, kalau kita baca di Yakobus 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa hikmat yang dari atas, wisdom from above, adalah pertama-tama murni, saudara. Ya, tidak ada tujuan yang lain-lain. Selanjutnya pendamai. Ya, pendamai, mendamaikan semua orang. Ya, bisa mendamaikan. Peramah, bukan pemarah. Penurut, ya, taat. Penuh belas kasihan, ya, dan buah-buah yang baik. Saudara, kita lihat dari hikmat yang dari atas itu mempunyai sifat buah-buah yang baik, tidak munafik, dan tidak memihak. Ya, marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, milikilah hikmat yang dari atas, wisdom from above. Demikian pastor message saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.